amal ibadah puasa kita pada hari ini diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beserta salam kita panjatkan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua bisa mendapatkan syafaatnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat tarawih. Baiklah, sebelum kami menyampaikan susunan acara tarawih kita pada malam hari ini, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada keluarga dari Bapak Haji Nasir dan Ibu Haja Sakinah yang alhamdulillah hari ini telah menyediakan buka puasa bagi kita semua. Semoga Allah SWT membalas dengan yang lebih baik. Dan insya Allah yang akan menyediakan buka puasa bersama untuk besok Ahad 16 Ramadan yaitu keluarga dari Bapak Haji Azhari. Semoga Allah SWT memudahkan dan membalas dengan yang lebih baik. Kemudian laporan kotak amal Ramadan tanggal 15 Maret 2025 Masjid Andalas Bukit Baruga, alhamdulillah hari ini sebesar Rp1.429.000, sehingga total pemasukan kotak amal sampai dengan 15 Ramadan sebesar Rp16.976.000. Adapun total pengeluaran sebesar Rp14.900.000, sehingga sisa kas kotak amal Ramadan Masjid Andalas Bukit Baruga sampai pada malam ini sebesar Rp1.476.000. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada jamaah sekalian yang telah menginfakkan sebagian rezekinya. Semoga Allah membalas dengan yang lebih baik di dunia, terlebih lagi di akhirat kelak. Baiklah, kami akan membacakan susunan acara tarawih Masjid Andalas Bukit Baruga malam ke-16 Ramadan 1446 Hijriah. Insyaallah ceramah tarawih malam ke-16 akan dibawakan oleh Al-Ustaz Dr. Haji Burhanuddin SPI MSI Hafizahullah. Sholat tarawih berjamaah insyaallah akan dipimpin oleh Al-Ah Mujibud Dawah Hafizahullah. Demikian dari kami, semoga ibadah tarawih kita pada malam hari ini berjalan dengan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahru Ramadan wa sahru siyam. Qad ja'akum Ramadan wa sahru mubarak. Ibtaradallahu alaikum wa siyamahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa qala aidan faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu al jannatu mustaqatu ila arba'i nafar talil Qur'an wa hafizil lisan wa mut'imul ji'an wa sawmi fi syahri Ramadan. Rawahu Abu Dawud At-Tirmidzi. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa Rasulul Karim. Bapak Ibu jamaah tarawih yang semoga kita semua senantiasa dirahmati, dimuliakan Allah. Tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah atas nikmat karunia yang begitu banyak, atas nikmat karunia yang begitu besar. Dengan sifat Ar-Rahmannya, Allah itu Maha Pengasih, di mana kasihnya tidak pernah pilih kasih. Dengan sifat Ar-Rahim,
Allah itu Maha Penyayang, di mana kasih sayangnya tak terwujud, tak terbatas. Makanya kalau ada orang-orang yang setiap waktu, setiap saat menerima nikmat karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu dia enggak untuk bersyukur, maka sungguh posisinya di sisi Allah adalah orang-orang yang paling jauh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk di Ramadan ini, alhamdulillah kita sudah berada di pertengahan Ramadan. Malam ini sudah masuk 16 Ramadan 1446 Hijriah. Apa yang Rasulullah SAW lakukan pada tahapan-tahapan tertentu? Yang pertama adalah senantiasa mengingatkan kita, umatnya, untuk senantiasa muhasabah, untuk senantiasa mengevaluasi diri. Adakah perjalanan Ramadan yang kita lewati lebih banyak berisi ketaatan kepada Allah, atau sebaliknya kita tetap pada kebiasaan tadi di luar Ramadan, banyak menggunakan waktu sia-sia, bahkan na'udzubillah jika masih ada di antara kita yang gemar melakukan dosa kemaksiatan di bulan suci Ramadan. Itu yang mesti kita evaluasi. Kenapa jamaah sekalian? Karena semua kita menginginkan proses untuk mencapai tujuan tahapan akhir dari puasa Ramadan beserta amalia-amalia Ramadan. Apa itu? Menjadi insan-insan yang muttaqin, menjadi insan-insan yang muqarrabin, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, pada kesempatan waktu yang terbatas dan singkat ini, saya hanya ingin memperbaharui ingatan kita kembali akan sebuah pernyataan Rasul, hadis Rasulullah SAW yang dalam catatan sejarah sirah nabawiyah, terutama setelah lewat malam 15, 16 dan seterusnya, Rasulullah SAW sering menyampaikan, dan itu disaksikan oleh para sahabat. Salah seorang yang membukukan itu hadis adalah sahabat Ibnu Abbas. Apa yang beliau sampaikan? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kami sahabat seringkali mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ini. Apa yang beliau sampaikan? Kata Rasulullah, al-jannatu mustaqatun ila arba'i nafar. Bahwa sungguh Allah memerintahkan surga untuk menjemput dan sangat merindukan 4 golongan manusia. Tanya mudah-mudahan ada di dalam. Siapa mereka ya Rasul? Orang-orang yang beruntung, orang-orang yang begitu beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena terus terang selama ini kita semua beribadah siang malam, melakukan amar ma'ruf nahi munkar, tujuannya satu: bagaimana Allah memasukkan kita ke surganya dan menghindarkan kita dari siksa api neraka. Tapi ini luar biasa Pak Ibu, karena bukan kita yang mengejar surga, justru surganya Allah yang mencari dan merindukan 4 golongan hamba ini. Yang mana? Itu ya Rasul. Yang pertama adalah talil Quran. Orang-orang yang senantiasa taksir, rajin membaca Al-Quran. Apa rahasianya?
Di dunia saja Pak Ibu, kalau kita rajin membaca Al-Quran, di luar perhitungan pahala yang Allah janjikan, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, zikrullah wa qiraatul Quran tatma'innal qulub. Coba praktekkan itu. Orang-orang yang senantiasa berzikir dan membiasakan diri membaca Al-Quran, maka hatinya, jiwanya diliputi dengan segala ketenteraman. Inilah yang membedakan kita dengan orang-orang non-Muslim. Ketika ada persoalan, ketika ada masalahnya, lari ke obat-obat terlarang, akhirnya overdosis mati. Menggunakan berbagai cara mengakhiri hidupnya dengan sangat tragis karena tidak ada pelajaran. Kita umat Islam disuruh saja membaca Al-Quran, tatma'innal qulub, kalau jiwa kita tenang. Yang kedua, kalau tidak mau disalah jalan, kita harus berpatokan pada kompas yang disiapkan Allah, petunjuk yang disiapkan Allah, itu Al-Quran. Allah yang mempersaksikan, Allah yang menyampaikan kekasihnya Muhammad, inna hadzal Quran, bahwa Al-Quran ini yahdi lillati hiya aqwam, adalah petunjuk jalan lurus yang sebenarnya, maka ikuti itu. Kalau tidak mau salah jalan, tidak mau tersesat. Itu di dunia. Bagaimana di akhirat? Diceritakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika seluruh umat manusia dikumpulkan di padang mahsyar, konon kondisi keadaan waktu itu matahari tinggal sejengkal di atas kepala. Konon waktu itu manusia menjerit sengsara berenang di lautan keringat. Nafsi tidak ada yang bisa saling tolong menolong. Betapa sayangnya kita terhadap istri kita di dunia. Yakin kita pada saat di padang mahsyar tidak mampu kita menolong istri kita. Istri juga begitu, tidak mampu menolong suaminya. Anak-anak terhadap orang tua terhadap anaknya. Sesama saudara, apalagi sesama tetangga. Nafsi. Tapi ketika itu datang Al-Quran menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, sesungguhnya aku punya permintaan, aku punya permohonan. Apa itu? Izinkan aku memberi syafaat perlindungan kepada orang-orang yang senantiasa tertil membacaku selama hidupnya di dunia. Banyak aku izinkan engkau memberi syafaat. Jadi salah satu syafaat pertolongan di yaumil hisab, di padang mahsyar, adalah bacaan Al-Quran kita. Di hadis lain disebutkan, apalagi di Ramadan ini kita mampu menghatamkan Al-Quran. Barang siapa satu kali mampu menghatamkan Al-Quran, kata sahabat Ali bin Abi Thalib, maka turun 60.000 malaikat memberi penghormatan dan mendoakan keselamatannya bagi orang-orang yang menghatamkan Al-Quran. Inilah sebabnya rahasianya kenapa orang-orang yang rajin membaca Al-Quran dijamin, digaransi oleh Rasulullah Muhammad SAW sebagai salah satu kelompok golongan yang dirindukan surga. Lalu siapa lagi ya Rasul? Orang-orang yang beruntung yang dirindukan surga, wahafizil lisan, orang-orang yang senantiasa menjaga lisannya dari perkataan kasar, keji, kotor, kata-kata menghina, menyepelekan orang lain. Karena ini yang sering terjadi. Barang siapa yang sering berkata kasar, apalagi menghina, menyepelekan orang lain, itu sama saja dengan berkawan dengan iblis. Kenapa ini iblis dilaknat oleh Allah? Kurang apa iblis?
bacaan Qurannya mantap, salatnya teratur, ibadahnya luar biasa, tidak ada yang mengalahkan iblis. Tapi satu, dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara omongannya, ana khairum minhu. Sesungguhnya saya ini lebih baik dari malaikat lain, lebih baik dari Adam. Jadi kapan ada manusia, tolong jangan pernah terucap kata-kata ini, ana khairum minhu. Kita kaya, itu ujian Allah Subhanahu wa taala. Kita mempunyai kedudukan, pangkat, tingkat kepintaran, itu semua bentuk ujian Allah. Maka hati-hati kita menjaga lisan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pelihara lisanmu, pelihara lidahmu. Lebih baik kalian jika tidak mampu mengucapkan 3 perkataan. Apa itu jamaah sekalian? Qaulan sabida, qaulan ma'rufa, qaulan layyinan. Kata-kata yang baik, kata-kata yang benar, kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan tadi ibu dengar di atas. Jangan sampai ibu, tolong kasihan, jangan sampai suaranya, volume suaranya lebih keras daripada wanita. Hati-hati pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Boleh kita marah, boleh kita jengkel terhadap wanita karena bermacam persoalan, tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu yang diancam adalah kaum perempuan yang lebih besar suaranya dibanding suara suami, anak-anak, suara anak-anak terhadap orang tua, suara yang muda daripada yang tua. Hati-hati. Ini harus dipelihara. Bahkan pembatal puasa Ramadan bukan karena kita makan minum, karena itu otomatis kita tahan. Bukan karena berjima, bercampur dengan istri di siang hari Ramadan, itu juga mampu kita tahan. Tapi sering yang membuat kita terpeleset omongan kita. Berpuasa kita, tapi tidak bisa meninggalkan al-kazab, dusta, kebohongan. Berpuasa kita, tapi tidak bisa meninggalkan kata-kata gunjing, kata-kata riba. Berpuasa kita, tapi sering menjadi provokator, penyebab pertengkaran orang lain. Hati-hati. Orang-orang yang berpuasa seperti ini, kata Rasulullah, akan menyesal karena tidak mendapatkan pahala puasanya kecuali al-ju wal atas, kecuali lapar dan haus. Maka pelihara lisan kita kalau mau menjadi bagian kelompok yang dirindukan oleh surga. Yang ketiga, wabut imul jihad, orang-orang yang memberi makan minum orang-orang yang kelaparan. Kalau poin ketiga ini, saya kira insya Allah seluruh warga di Andalas ini dan sekitarnya sudah selamat luar biasa. Tidak membuka puasa tiap hari. Kita pelihara, kita pertahankan itu. Karena barang siapa yang memberi makan minum orang berpuasa, 50 orang, 100 orang yang diberi makan, maka seluruh pahalanya akan dia dapatkan orang-orang yang diberi makan minum itu, tanpa mengurangi pahala puasa orang-orang yang bergembira menikmati hidangan yang disiapkan itu. Dan terakhir, 4, yang keempat yang dirindukan surga adalah wasaumi fi syahri Ramadan. Orang-orang yang senantiasa berpuasa di bulan suci Ramadan dengan baik dan benar. Tiap malam saya sering sampaikan ini. Hati-hati dijaga puasa. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengingatkan kita, ibu, 2 syaratnya. Kalau puasa kita tidak mau sia-sia, mau mendapat keutamaan kemuliaan Ramadan, maghfirah, pengampunan, rahmat, kasih sayang, keberkahan, bahkan ikum minan nar, pembebasan dari api neraka. 2 syaratnya tadi, iman wa ihtisaban.
Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma qaddama min dhanbi. Barang siapa karena keimanannya dan keikhlasan hatinya melaksanakan ibadah puasa Ramadan beserta amalia-amalia Ramadan di dalamnya, ghufira lahu ma qaddama min dhanbi, akan mendapatkan pengampunan. Nah sekarang tugas kita adalah bagaimana meneruskan amalan-amalan ini sehingga 11 bulan berikutnya kita tetap eksis menjaga kestabilan istiqamah kita untuk menjadi salah seorang hamba-hamba yang dirindukan oleh surga. Karena di surat Fussilat ayat 30 Allah jelaskan itu, orang-orang yang diterima baik amalannya adalah innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, yang beriman kepada Allah dan senantiasa istiqamah konsisten menjalankannya. Jadi mari kita perbaiki ibadah Ramadan kita tahun ini. Biasakan pembacaan Al-Quran terus berlanjut meski Ramadan nanti telah berlalu meninggalkan kita. Biasakan kita menjaga lisan. Selama ini kita mampu menjaga lisan, menjadikan emosi kita satu kita itu karena takut pahala puasa kita batal. Tapi sekarang ada pembuktian. Di saat kita sudah tidak berpuasa, adakah bekasan, adakah hasil dari tarbiyah pendidikan Ramadan mewarnai hidup dan kehidupan kita di pasca Ramadan untuk tetap mampu mengendalikan hawa nafsu, untuk tetap mampu mengendalikan lisan kita untuk tidak berkata-kata yang keji, untuk tidak berkata-kata yang kasar di saat kita tidak berpuasa. Wa mutimul jihad, apakah kita masih mampu memberi makan minum orang-orang yang kelaparan, orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita meski tidak diiming-iming dengan pahala puasa di luar Ramadan? Itu pembuktian. Dan yang paling terakhir, mampukah kita senantiasa melatih diri untuk berpuasa, melaksanakan puasa-puasa sunnah? Ingat nanti setelah Ramadan ada tugas kita dalam hari di bulan Syawal. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, summa sitta Syawal, kemudian melanjutkan 6 hari di bulan Syawal, maka seolah-olah ia seperti orang yang bebas, dihapus dosanya 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang luar biasa. Dan intinya teman sekalian, boleh saja kita bergembira menyambut penyataan Rasulullah SAW ini menjadi hamba-hamba yang dirindukan surga. Tapi yang paling pokok terpenting bagi kita, bagaimana melanjutkan apa-apa yang disampaikan Rasulullah. Kebaikan-kebaikan ibadah kita hendaknya tetap berlanjut di luar Ramadan nanti. Karena disitulah pembuktian, disitulah hasil dari madrasah pendidikan Ramadan ini. Saya kira Bapak Ibu, ini hal-hal yang pokok, yang penting, sederhana kelihatannya, tapi kalau kita tidak seriusi amat berat untuk melanjutkan secara istiqamah. Insyaallah, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini senantiasa mendatangkan manfaat. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Summa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.